Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina ma yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat wal ma'na wallahu a'lam bil muradih. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Al-ayat. Shadaqallahul adzim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Abadar jaddidi safinata faina bahra amik. Al-hadis. Sadaqallahul adzim. Hadirin bapak-bapak ahli Jum'ah rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliau sudah memberikan beribu-ribu kenikmatan kepada kita semua, terutamanya yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salamnya Allah senantiasa tersampaikan kepada baginda kita, Habib tertinggi, manusia termulia, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya yang mulia, kepada sahabat dan tabi'an tabi'in, sampai kepada kita sebagai umat mutaakhirin senantiasa mendapatkan yang namanya syafaatul uzma. Amin ya Allah ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, saya sebagai khatib wasiat dalam kesempatan kali ini, mari kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa merupakan ajimat penyelamat dari berbagai pesona godaan setan yang sesat menyesatkan kita. Takwa merupakan benteng yang paling ampuh untuk membentengi dalam hidup dan kehidupan kita. Hadirin rahimakumullah, saya teringat oleh salah satu hadis yang sangat luar biasa. Pesan Nabi Allah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Pesan hadis ini bukan hanya kepada Dzar Al-Ghifari sesungguhnya, akan tetapi kita sebagai umat Islam pada umumnya. Pesan ini sesungguhnya diberikan kepada kita sebagai umat Islam. Apa pesan beliau? Yang pertama, ya Abadar jadi di safinata fa inna bahra amiq. Yang pertama, wahai Abu Dzar, perbaiki perahumu karena lautan sangat dalam. Hadirin rahimakumullah, ini merupakan makna majazi atau bukan merupakan makna yang sesungguhnya. Ada makna yang tersirat yang sangat luar biasa. Menurut dalam kitab Nasuhul Ibad yang dikarang oleh Imam Nawawi, beliau menyebutkan bahwa safinata faina bahr amik itu harus perbaiki niat dalam aspek hidup dan kehidupan kita. Karena apa? Dalam kitab Ta'limut Ta'lim yang dikarang oleh Syekh Al-Zarnuzi, beliau mengatakan bisa saja amalan dunia akan menjadi amalan akhirat jikalau niatnya bagus. Sebaliknya hadirin, amalan akhirat akan menjadi
amalan dunia jikalau niatnya tidak benar. Saya teringat lagi dalam kitab usul fikih yang dikalang oleh Abdul Hamid Al-Hakim, kaidah yang pertama, al-umuru bima qasidiha. Ini menunjukkan bahwa wajib harus yang namanya dalam gerak sebelum melaksanakan sesuatu harus diawali dengan niat. Teringat lagi dalam suatu hadis yang sangat luar biasa, hadis arba'in. Hadis yang pertama adalah tentang niat. Innama a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa. Artinya dalam aspek kehidupan kita tidak terlepas dari niat. Kita dalam hal kebaikan kalau tidak didasari dengan niat dan ikhlas, bisa saja sia-sia amal besar ataupun kecil yang kita laksanakan. Hadirin rahimakumullah. Yang selanjutnya, niat itu kan rukunnya dalam fikih itu rukun qalbi, tersirat, tersembunyi adanya dalam hati. Makanya siapapun, tetangga, teman, sahabat, bahkan tidak tahu, hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala yang akan mengetahui. Artinya makna yang pertama, pesan yang pertama kepada Abu Dzar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hakikatnya terhadap kita, perbaiki niat kita dalam aspek amaliyah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, wahudi zada kamila fa inna safara fa'id. Wahai Abu Dzar, yang kedua, perbanyak bekalmu sesempurna mungkin karena perjalanan akan panjang. Ini pun sama hadirin. Ini makna majazi atau bukan makna yang sesungguhnya. Makna yang sesungguhnya kata Imam Nawawi ialah ketika kita hidup di dunia ini sementara, kumpullah amal yang soleh, kumpulkanlah amal perbaikan, kumpulkanlah amal yang soleh, kumpulkanlah sedekah, perbanyak hal itu. Karena nanti di akhirat jauh lebih panjang hisab dan lain sebagainya. Teringat dalam surah Al-Fajr ayat 21, ya laitani qaddamtu li hayati. Ketika kita sudah meninggal kita lupa, oh seandainya saya ketika masih di dunia perbanyak amal soleh, akan menyesal ternyata. Hadirin rahimakumullah. Makanya banyak sekarang bergelimpangan meninggal, itu sudah dari takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan yang namanya umur, mari kita meningkatkan amal soleh kita, perbanyak. Jadi di kamilah, perbanyak yang namanya amal, karena suatu saat nanti sangat panjang di akhirat kelak untuk dipertanggungjawabkannya. Itu yang kedua, perbanyak amal. Yang ketiga, wahafi fil himla fa inna aqbatul aqud. Yang ketiga adalah ringankan bawaanmu karena perjalananmu sangat terjal dan berliku. Kalau yang kedua, perbanyak amalmu karena nanti di yaumul akhirat akan dihisab itu amal kita. Perbanyak amal soleh. Yang kedua, yang ketiganya sedikitkan. Maksudnya apa? Ini makna majazi juga sama. Jangan terlalu banyak dosa kalau begitu. Artinya dalam Nasuhul Ibad yang diterangkan oleh Imam Nawawi. Jangan terlalu banyak melakukan yang salah. Yang pertama, baik salah terhadap manusia ataupun terhadap Allah, hablum minanas dan hablum minallah. Saya teringat dengan Al-Quran, al-mu'minu ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Dengan saudara, dengan kawan, dengan kerabat, dengan tetangga, perbaiki dan ikhlas. Ikhlas. Saling maaf dan memaafkan. Karena apa? Karena jalan itu sangat terjal, nanti di akhirat akan dipinta pertanggungjawabannya
dosa ketika masih di dunia. Makanya kita mari bersama-sama untuk bertaubat kepada Allah, yaitu taubatan nasuha. Yang kedua, perbanyak amal. Yang ketiga, ringankan dosamu. Yang keempat, wa akhlis amala fa inna naqada basir. Ini yang keempat ini, dalam setiap amal kita harus ikhlas. Karena Allah itu maha melihat, maha teliti. Hadirin rahimakumullah, belajar ilmu fikih itu tidak ada rukunya, betul? Tapi ikhlas adalah ruhnya. Saya lanjut. Dalam rukun sholat tidak ada yang namanya ikhlas dalam rukun sholat. Tapi ikhlas adalah ruh bagaimana sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam rukun sedekah ada tidak yang namanya ikhlas? Rukunnya tidak ada. Tapi ikhlas adalah ruh bagaimana kita, sejauh mana ibtigha mardatillah atau tidak apa yang kita sedekahkan terhadap orang lain. Hadirin rahimakumullah, konklusinya adalah yang pertama, pesan Rasulullah kepada Abu Dzar pada hakikatnya terhadap kita. Yang pertama, perbaiki niat kita. Yang kedua, perbanyak amal kita. Yang ketiga, ringankan, sedikitkan dosa kita. Dan yang keempat adalah ikhlas dalam beribadah. Barakallahu li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa habibina wa syafi'ina kulli Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Allah ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazilah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li zalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullaha li wa lakum. Aqimus shalah.